Tell my friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be Melihat berita tadi, jadi ngeri ya sama dampaknya. Apalagi aku mau rencana program hamil dalam waktu dekat. Kalau gitu, supaya nggak terjadi ke aku dan aku bisa mencegahnya, kayaknya aku harus lebih dalam lagi mencari informasi. Tahu nggak sih bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil? Yuk simak video berikut ini. Kehamilan adalah masa kehidupan yang paling penting, di mana lebih harus mempersiapkan dirinya sebagai bentuk menyambut kelahiran bayinya. Ketika seorang wanita dinyatakan hamil, maka perubahan fisiologis tubuh turut berubah, sehingga kebutuhan gizinya pun ikut berubah. Pada masa kehamilan, asupan zat gizi meningkat, maka hal tersebut akan mempengaruhi status gizi ibu hamil. Nah, jika status gizi ibu hamil buruk, maka dapat mempengaruhi terhadap janin dan pada saat persalinan. Salah satu pengaruh kekurangan zat gizi terhadap ibu hamil adalah anemia. Anemia adalah kondisi di mana berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah, sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan. Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin yang kurang dari 12 gram per desiliter dan kurang dari 10 gram per desiliter selama kehamilan atau masa nifas. Konsentrasi hemoglobin lebih rendah pada pertengahan kehamilan, pada awal kehamilan, dan kembali menjelang persalinan. Kadar hemoglobin pada sebagian besar wanita sehat memiliki cadangan zat besi yaitu 11 gram per desiliter atau lebih. Pembagian anemia dalam kehamilan menurut Wisnu Sastro dalam kehamilan meliputi 1. Anemia defisiensi besi. Anemia ini adalah anemia yang sering dijumpai pada ibu hamil. Kekurangan zat besi ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti rendahnya unsur besi dalam makanan, gangguan deabsorpsi, hingga banyaknya kadar zat besi yang keluar dari tubuh. 2. Anemia megaloblastik. Anemia ini juga terjadi pada kehamilan yang disebabkan karena defisiensi vitamin B12 dan vitamin B9. 3. Anemia hipoplastik. Anemia ini disebabkan karena sumsum tulang berhenti memproduksi sel darah baru, baik sel darah merah, sel darah putih, maupun trombosit. Baik, selanjutnya ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik disebabkan oleh proses peluruhan atau peleburan darah sebelum waktunya. Jadi di sini anemia ini jika dialami oleh ibu hamil dapat menyebabkan anemi, dan jika dialami oleh wanita yang belum hamil dapat menyebabkan wanita tersebut tidak bisa hamil. Anemia gizi besi disebabkan karena kurangnya masuknya unsur besi dalam makanan. Kebutuhan ibu akan zat besi meningkat untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah sebesar 200-300%. Apa aja sih nutrisi yang dapat diperlukan untuk ibu hamil? Asam folat bagi ibu hamil diperlukan dalam pembentukan sel dan sistem organ janin seperti otak dan sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta untuk menjaga daya tahan tubuh. Makanan yang mengandung asam folat yaitu seperti telur, pepaya, alpukat, brokoli, pisang, dan bayam. Zat besi diperlukan dalam pembuatan sel darah merah yang membawa oksigen ke dalam tubuh janin dan ibu. Zat besi dapat mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Makanan yang mengandung zat besi seperti daging dan kacang-kacangan. Kalsium. Kalsium merupakan mineral yang membantu dan memelihara kesehatan gigi dan tulang untuk ibu dan bayi, seperti susu dan keju. Vitamin D.
membantu kalsium, menjaga tulang dan gigi agar tetap sehat dan kuat. Salah satunya dengan cara berjemur. Serat mencegah terjadinya sembelit pada ibu hamil dan juga mengurangi resiko preeklamsia pada ibu. Makanan yang mengandung serat seperti pir, alpukat, dan gandum serta mangga. Tanda-tanda ibu hamil kekurangan zat gizi. Biasanya pada ibu hamil yang kekurangan zat gizi sering mengalami keluhan atau lemas karena mudah terserang penyakit seperti anemia dengan gejala pusing, sesak napas, pucat, jantung berdebar-debar. Penurunan berat badan merupakan tanda-tanda kekurangan zat gizi saat hamil. Pertumbuhan janin tidak optimal. Kondisi tubuh kembang janin dapat diketahui melalui USG dan pemeriksaan kehamilan. Oleh karena itu, selalu penuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang baik selama hamil agar ibu dan janin tetap sehat. Jangan lupa periksa kehamilan ya.